Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina diyafatan wa karamatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillahil karim Nabiyina Muhammadanil Mustafal Muttaba'i fid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi alladzina baddalu nufusahum li'izzatil Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wa imamul mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa qala aidan, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbahu. La yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisanuhu. Rawahu Ahmad. Wa qala aidan, taharrus sidqa fa in ra'aitum annal halakata fihi fa inna fihi najata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini pesan kepada khatib sendiri dan kepada kita semua jemaah, marilah kita pertahankan ketakwaan kita kepada Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia dalam kehidupannya yang didambakan adalah kebahagiaan. Keinginan itu tidak ada satupun di antara manusia yang meleset atau terhindar dari keinginan tersebut. Kebahagiaan adalah angan-angan yang diimpi-impikan dalam kehidupan ini, sehingga mereka berusaha dengan jerih payah
dengan segala upayanya untuk meraih kebahagiaan itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita adalah termasuk orang yang beruntung karena kita tahu jalan untuk meraih kebahagiaan itu. Meraih kebahagiaan itu tidak ada lain sebagaimana yang kita ajak, yang kita sampaikan tadi, yaitu melalui ketakwaan kepada Allah. Beruntunglah kita menjadi orang yang mau dipanggil oleh Allah untuk mengikuti jalan yang diperintahkannya. Itulah jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebuah milik kita yang sangat bernilai, yang sangat luar biasa daripada nilai-nilai materi dan benda-benda yang lain. Maka nilai ketakwaan itu adalah merupakan milik kita yang sangat luar biasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kadangkala kita masih mengeluh kenapa kebahagiaan itu belum juga datang. Bukankah untuk mencapai itu kita perlu mengujinya? Tidakkah untuk menjadi emas itu perlu diuji? Kita baru mengerti harga dari emas itu, bahwa itu benda logam yang mulia. Bukankah intan berlian itu adalah sesuatu yang bernilai sangat mahal harganya? Mutiara itu adalah sesuatu benda yang berkilau yang mempunyai nilai harganya. Itu harus menempuh sebuah jalan yang harus kita lewati. Jalan-jalan itulah yang kita ambil. Jalan-jalan itulah jemaah yang dirahmati oleh Allah yang kita tempuh untuk mencapai kebahagiaan itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, godaan menghadang di depan kita, godaan menyelimuti diri kita, godaan memberi iming-iming agar kita lepas dari ketakwaan itu. Inilah sesungguhnya tantangan yang kita hadapi untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan itu. Kadangkala kita tidak sadar, silau kita melihat nikmatnya dunia yang penuh dengan godaan-godaan yang melenakan diri. Kita hanyut, malah kita terjerembab di dalamnya, dan kita menentang kebaikan itu karena kita memilih kebahagiaan yang semu, kesenangan-kesenangan yang sifatnya menghancurkan dan meluluh lantakkan keimanan kita. Inilah yang sering tidak kita sadari dalam kehidupan ini. Tidak hanya anak muda, anak tua pun kadangkala tidak lepas dari hal itu, karena godaan dunia sungguh banyak jenis dan macamnya. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ketakwaan yang telah kita miliki itu sangat memerlukan sebuah batu ujian agar tetap berkilau dan memiliki nilai yang mahal. Mutiara yang ada di dalam dasar lautan masih perlu untuk didalami dan diselami agar mendapatkan nilai yang bermutu daripada kerang-kerang yang lain. Intan berlian harus kita cari dan kita asah
agar tidak keliru dengan beling yang menipu, karena sama-sama putih dan berkilau. Orang yang beriman senantiasa waspada. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Keuntungan orang yang senantiasa meletakkan hatinya dengan ketakwaan dan keimanannya. Karena mereka waspada. Dalam kehidupan ini penuh dengan kewaspadaan, makalah disebut dengan takwa. Ketika kita lena, kita terhempas. Ketika kita hanyut, kita akan jungkir balik. Maka wajarlah karena kita mengeluh. Kenapa kebahagiaan itu belum juga datang? Karena kita lena. Karena kita hanyut dengan tipu daya. Kita tidak sadar dalam setiap detik, setiap saat kita senantiasa berhadapan dengan Allah. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman meyakini dengan seyakin-yakinnya. Karena iman itu adalah keyakinan, maka tidak dikatakan iman kalau kita tidak yakin. Apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar dan patut untuk kita ikuti. Kita yakin, dan itulah pengantar kebahagiaan. Kenapa kita memilih jalan yang lain? Masih mengotak-atik, berargumen, berdalih, berdebat dengan segala macam kepintarannya untuk memutarbalikkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa itu harus terjadi? Kenapa kita tidak meyakini? Kenapa kita tidak menyayangi keimanan kita untuk meraih kebahagiaan? Kenapa kita tidak bertahan dengan kokoh? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi, taharrus sidqah wa in ra'aitum annal halakata fihi fa inna fihi najatah. Pertahankan kebenaran itu dalam diri kalian. Sesungguhnya apabila kamu melihat dalam kebenaran itu suatu bencana, suatu godaan yang besar, maka sesungguhnya di dalam godaan, di dalam tantangan yang dihadapi itu adalah sebuah kemenangan. Ketika kita mampu menggenggam erat kebenaran itu, tidak tergoda dan tidak hanyut, maka itulah kemenangan. Karena kita tidak telah mampu meraih dan menegakkan kebenaran itu di dalam diri kita. Kita telah mampu menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Allah, yang diserukan oleh Allah, kita jalankan dengan penuh kekuatan yang ada di dalam batin kita. Allah memberikan kemenangan. Fa innahun najatah, maka itulah kemenangan bagi kalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya iman itu adalah keyakinan. Iman itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita genggam dengan erat. Jemaah tidak lagi melihat
Apakah ilmu orang itu tinggi? Tidaklah kita melihat bahwa pangkat mereka itu tinggi. Tidaklah melihat mereka itu dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Tidaklah mereka melihat dengan pengaruh dan wibawa yang besar, tetapi kebenaran yang ada di dalam hati itu merupakan kunci barometer kebahagiaan. Tidakkah mereka ketika memiliki kesemuanya kebanggaan itu karena dia tidak benar, maka dia hancur, luluh lantak dalam kehidupannya karena dia telah menyimpang dari kebenaran. Hari ini memang dia berjaya, tapi esok Allah yang menentukan. Fa insya Allah, ketika kita tetap terus menerus mengupayakan diri kita untuk tetap dekat dengan Allah dalam pengertian yang sebenarnya, mengantarkan diri kepada kebahagiaan itu akan menjadi sebuah keniscayaan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, memang godaan tidak bisa luput dari kehidupan ini. Berbicara memang adalah sesuatu yang mudah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya meyakini tentang akhir dari kehidupan kita, bahwa kita akan mengakhiri hidup ini, kita akan kembali, tidak akan menetap di atas dunia ini. Ini modal yang sangat besar dari sebuah keyakinan. Tidak ada satupun yang harus menetap di atas dunia ini karena yang mereka berjaya dengan segala macam yang dimilikinya. Tidak, mereka akan kembali kepada Allah. Keyakinan itulah yang menyebabkan kekuatan di dalam memegang teguh terhadap kebenaran. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat dia itu yakin. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana mungkin kalau akhirat dibuat lelucon? Sudah jelas hatinya tidak memiliki keteguhan dalam keimanannya. Akhirat dianggap candaria. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika orang telah meyakini keimanannya dengan hari akhirat, maka mereka sangat bermunajat dalam dirinya ini untuk bertobat kepada Allah. Inilah sebuah keuntungan yang besar. Memperbaiki diri, kealpaan diri dalam setiap hal, karena godaan juga datang dalam setiap hal. Kealpaan diri adalah milik manusia. Kealpaan diri milik kita semua. Tetapi orang yang beriman tidak sebagaimana orang fasik. Mereka melantur dengan kedurjadaannya, dengan kedurhakaannya mereka melantur diri. Tetapi orang yang beriman, kealpaannya senantiasa membayang di depan matanya. Kami telah alpa, wahai Tuhan. Kesalahan telah kami lakukan, ya Allah. Bagaimana kami nanti di hadapan Engkau? Karena mereka iman kepada akhirat. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Memperbaiki diri adalah sebuah keuntungan yang besar. Karena kemarin dia salah, hari ini dia telah menebusnya untuk memperbaiki kesalahan itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita memang maklum, kadangkala sholat kita, tahajud kita adalah sangat baik, karena kita memang dirundung duka, dirundung rasa masalah.
Tetapi setelah masalah itu keluar, kemudian segala macam rezeki datang dengan sendirinya, anak sehat-sehat, semuanya telah ada, maka sholat tahajud kita sudah mulai kita lalaikan. Maka orang yang beriman kepada Allah ingat itu dan segera sadar, ya Allah, ternyata enaknya diri ini membuat kita alpa, membuat kita malas. Maka segeralah dia bangkit dan dia bangun untuk mempersiapkan diri bekal menuju akhirat kelak. Dia tidak hanya senang untuk dunia, tetapi dia juga masih juga ingat dengan akhiratnya, walaupun kehidupannya sudah sebegitu nyaman. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada kebaikan di dunia itu yang kekal. Apakah karena harta kita banyak kita bahagia? Bukankah itu kita tinggalkan? Tidak ada yang dibawa ketika kita kembali kepada Allah. Apa? Karena pangkat kita tinggi? Bukankah esok kita diturunkan oleh pimpinan daripada jabatan kita? Kepala jabatan menurunkan pangkat kita? Tidak ada yang kekal. Karena memang dunia ini fana. Apakah kita tidak menyadarinya? Sebelum kita menyesal, kesadaran adalah lebih beruntung. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman adalah sangat bahagia ketika nanti kembalinya kepada Allah. Malaikat mendatanginya, kemudian dia senyum dan bahagia bersama dengan malaikat. Bukankah itu kebahagiaan yang paling tinggi daripada kebahagiaan di atas dunia? Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang dirindukan, yang menyebabkan kecenderungan untuk dekat kepada Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walladzina ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga sebelum kamu diketahui Allah, sebelum Allah mengetahui bahwa engkau bersungguh-sungguh, jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, dan kalian dalam kesungguhannya itu penuh dengan kesabaran, tidak mengeluh dan ridho dengan apa yang telah dipimpin dan dibimbing oleh Allah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.